Jadi peran dari pengawas ad hoc itu sangat-sangat luar biasa di dalam penyelenggaraan pilkada yang lalu. Tahu sendiri bahwa ujung tombak dari keberhasilan penyelenggaraan pilkada khususnya dalam pengawasan adalah mereka para pengawas ad hoc, baik dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan sampai dengan pengawas TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ferdila Chandra yang akan memandu jalannya talk show hari ini. Tapi sahabat Bawaslu, di sini saya tidak sendirian. Di sebelah saya ada Bapak Fauzan Hamid. Beliau merupakan Ketua Bawaslu Kota Tegal, sekaligus Korbdiv SDM Organisasi, Pelatihan Diklat, dan Data Informasi. Halo Pak Fauzan, apa kabar? Halo Mbak, alhamdulillah baik. Bapak mungkin boleh disapa terlebih dahulu sahabat Bawaslu yang sedang menonton. Baik, halo sahabat Bawaslu Kota Tegal, dimanapun berada, saya Fauzan Hamid, Ketua Bawaslu Kota Tegal, sekaligus rangkap Korbdiv SDM Diklat dan semoga sahabat Bawaslu dimanapun berada tetap sehat, ya, tetap bahagia menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih Bapak. Oke sahabat Bawaslu, kegiatan Ngopi Pahit episode kali ini bertema bedah buku yang berjudul Eviden Pengawasan Ad Hoc Pemilihan 2024 di Jawa Tengah. Pasti sahabat Bawaslu bertanya ya, apa sih fakta dan makna dari penulisan buku ini? Nah, nanti akan dijelaskan secara detail oleh Bapak Fauzan. Tapi sebelum itu, jangan lupa ya sahabat Bawaslu untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Oke, kita kembali ke narasumber kita yaitu Pak Fauzan. Sesuai dengan tema kali ini ya Pak, yaitu bedah buku yang berjudul Eviden Pengawasan Ad Hoc Pemilihan 2024 di Jawa Tengah. Bisa dijelaskan secara garis besar Bapak tentang buku Eviden ini menjelaskan tentang apa yang Ya, terima kasih Mbak Dila. Sahabat Bawaslu, bahwasanya pilkada sudah kita lewati di tahun 2024 dan sudah terlantik ya kepala daerah, baik itu gubernur maupun wali kota Tegal. Kemudian tadi disampaikan pertanyaan adalah kenapa kok kita membuat atau menulis buku Eviden Pengawas Ad Hoc ini. Tentunya ini semangat dari kawan-kawan SDMO ya, divisi SDMO Diklat ya se-Jawa Tengah, kemudian semangat dari Pak Korbdiv SDMO Diklat di Provinsi Jawa Tengah untuk berupaya ya agar supaya masyarakat tahu ya kinerja dari khususnya di SDMO ya, Korbdiv SDMO se-Jawa Tengah. Kemudian sebagai upaya juga kita semangat untuk bisa mendokumentasikan, mempublikasikan hasil-hasil kerja di divisi SDMO. Bapak mungkin bisa dijelaskan Pak, isu utama atau temuan penting yang diangkat dari penerbitan? Ya, tentunya penerbitan buku ini adalah rangkuman dari beberapa peristiwa di divisi SDMO se-Jawa Tengah. Di buku ini diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang menulis adalah Korbdivnya langsung, Korbdiv SDMO Jawa Tengah, kemudian para Korbdiv SDMO Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Jadi kalau dibilang dari isi, ya isinya macam-macam Mbak. Tentunya ini isi dari semua tahapan yang mana PIC-nya atau penanggung jawabnya adalah Korbdiv SDMO se-Jawa Tengah. Kalau bisa dilihat, saya sendiri di sini menulis ya, sebetulnya saya pengen banyak yang mau tak sampaikan ya, karena banyak kejadian-kejadian yang unik yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat melewati buku ini, namun karena keterbatasan ini buku yang diterbitkan oleh Bawaslu Jawa Tengah hanya satu artikel saja untuk tiap-tiap kabupaten kota, maka saya menyampaikan hanya satu artikel saja terkait dengan ada salah satu caleg di pemilu tahun 2024 yang daftar pengawas TPS.
Kemudian ya Pak, sesuai judulnya kan nih pengawas ad hoc ya Pak. Ya, Jadi bagaimana Pak peran serta kontribusi pengawas ad hoc sebagaimana terdapat dalam buku ini? ya. Jadi peran dari pengawas ad hoc itu sangat-sangat luar biasa di dalam penyelenggaraan pilkada yang lalu. Tahu sendiri bahwa ujung tombak dari keberhasilan penyelenggaraan pilkada khususnya dalam pengawasan adalah mereka para pengawas ad hoc, baik dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan sampai dengan pengawas TPS. Jadi peran-peran dari kerja mereka adalah yang mewakili dari lembaga besar Badan Pengawas Pemilu. Mereka sampai ke tahapan teknis ya, mulai dari persiapannya sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara bagi pengawas. Nah, saya mau menilik lebih dalam kaitan dengan apa yang saya tulis, bahwa saya menyampaikan judul adalah caleg DPRD pun mendaftar pengawas TPS. Saya kira pengawas TPS ini mungkin di masyarakat sudah sangat terkenal ya Mbak ya. Ya Pak. Sampai dengan ada salah satu caleg ya, mantan caleg, notabene mantan caleg, yang juga pengen ikut serta di dalam pelaksanaan pengawasan atau pengawalan demokrasi yang ada di kota. Jadi memang kami membuka secara luas bagi siapapun masyarakat Kota Tegal untuk bisa bersama-sama kami untuk menjadi pengawas di tingkat TPS ya Mbak ya. Nah, namun kami tetap juga ada syaratnya ya. Syaratnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para calon pendaftar. Salah satunya adalah tidak boleh menjadi anggota partai politik ya pada saat mendaftar. Jadi pada saat mendaftar, Mbak. Jadi misalkan si A itu pernah jadi anggota partai politik di tahun 2023 itu tidak boleh. Karena minimalnya adalah 5 tahun pada saat mendaftar. Artinya kalau ditarik mundur ya 2024 ditarik mundur 5 tahun kan berarti tahun 2019 ya Mbak ya. Iya, Pak. Jadi minimal itu tahun 2019 itu sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Nah, kasusnya apa? Yang saya tulis di buku ini adalah ada salah satu caleg yang mendaftar pada saat perekrutan atau pembentukan pengawas TPS di Pilkada tahun 2024. Padahal si caleg tersebut adalah caleg pemilu tahun 2024. Artinya belum ada 1 tahun. Ya, Pak. Belum ada 1 tahun beliau ya menjadi caleg tapi pengen mendaftar sebagai pengawas TPS. Artinya secara administrasi itu gugur ya Mbak ya. Tidak memenuhi Tidak ya, Pak. memenuhi syarat, betul sekali. Nah, kenapa kok kita tahu bahwa orang tersebut adalah caleg? Ya ini juga ada beberapa cerita yang menarik Mbak. Sebetulnya kita ketika pendaftaran pengawas TPS ya siapapun itu kan mengumpulkan salah satunya dari syaratnya KTP ya Mbak. Di situ ada NIK-nya. Ya, nah, setiap kali ada orang yang daftar, kita selalu cek nih NIK-nya di sipol milik aplikasinya KPU. Di situ nanti ketahuan apakah NIK tersebut terdaftar sebagai anggota partai politik atau pengurus partai politik. Nah, ternyata orang tersebut yang mendaftar itu di sipol tidak terdaftar, Mbak. Akhirnya kan kita lolos nih, dan kita nggak tahu karena si caleg tersebut daftarnya di dapil yang lain, bukan dapil yang di kecamatan yang dia daftar atau sesuai KTP-nya. Akhirnya dia sampai lolos administrasi, kemudian ada tanggapan masyarakat, Mbak. Ternyata ada tanggapan dari masyarakat tetangganya yang mengetahui bahwa orang tersebut itu mendaftar sebagai pengawas TPS. Menyampaikanlah kepada Panwascam di salah satu kecamatan kita. Kemudian kita harus mengklarifikasi, kita mengundang orang tersebut bahwa betul hasil klarifikasi orang tersebut adalah pernah nyalek di dapil yang lain. Seperti itu. Di hasil klarifikasi ini, kemudian data-data yang kita kumpulkan, salah satunya adalah DCT ya, daftar calon tetap anggota atau caleg di salah satu partai politik di dapil lain, ternyata memang ada namanya orang tersebut. Gitu. Jadi ini mungkin yang mungkin saya tulis ya penyebabnya kenapa, karena saya kira ini menjadi hal yang menarik ya untuk menjadikan evaluasi di tahapan pilkada yang akan datang.
Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, tantangan yang dihadapi dalam pemilihan pengawas ad hoc-nya Pak. Ya, kalau kita bicara tantangan di pembentukan atau pemilihan badan ad hoc kita, tentunya banyak sekali karena tadi saya sampaikan informasi ini kita buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, kita masif untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat umum bahwasanya Bawaslu Kota Tegal membuka perekrutan badan ad hoc atau dalam hal ini yaitu Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan, dan Pengawas TPS. Jadi badan ad hoc kita itu bekerja setiap ada penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang lalu ya. Kemudian ketika kami sudah mensosialisasikan kepada masyarakat, banyak juga yang mendaftar, maka tantangannya adalah khusus di pilkada yang lalu ini juga menjadi catatan ya bagi lembaga kami bahwasanya di perekrutan Panwascam khususnya di pilkada yang lalu ada dua sistem Mbak ya, sistem perekrutan existing dan pembentukan Panwascam yang baru. Apa itu existing? Adalah mereka Panwascam yang notabene adalah Panwascam pemilu tahun 2024 boleh ikut mendaftar lagi sebagai Panwascam di pilkada tahun 2024. Itu jadi sistem rekrutmennya adalah existing. Kita juga nanti ada evaluasi pada saat itu apakah si Panwascam pemilu tahun 2024 itu layak lagi untuk bisa dijadikan Panwascam di pilkada. Kemudian ada lagi kita sistem perekrutan baru. Jadi manakala misalkan yang existing ini ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang tidak layak untuk kita teruskan di Panwascam pilkada, kita membuka pembukaan Panwascam baru. Jadi dari 12 orang ya yang kita butuhkan untuk Panwascam pilkada, kita mempertahankannya itu 7 ya, 7. Kemudian kita membuka perekrutan barunya adalah 5 dari 20. Jadi tantangannya adalah kemarin ada sistem baru untuk pembentukan di Panwascamnya. Kalau selain itu saya kira sih masih normatif saja ya. Tantangan-tantangannya hanya sebatas mungkin ada yang mendaftar tapi tidak lengkap, nanti kita suruh lengkapi dan sebagainya. Pendaftaran itu ya Pak, sistemnya ya. Sistemnya. Jadi harus mempelajari sistem yang baru itu ya Pak. Betul. Kemudian harapan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan terkait penerbitan buku ini untuk internal Bawaslu maupun masyarakat? Ya, jadi harapan kami bagi internal kita sebagai lembaga Bawaslu itu karena ini memang terbitannya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, ini adalah kumpulan cerita dari pengalaman di masing-masing kabupaten kota. Ini menjadi bahan evaluasi kita ke depannya. Barangkali ada beberapa kejadian yang tidak dialami oleh Bawaslu Kota Tegal tapi dialami oleh kabupaten kota yang lain. Jadi kita bisa menerapkan apakah kasus-kasus yang disampaikan di sini di kabupaten kota yang lain apakah bisa terjadi juga di Bawaslu Kota Tegal atau tidak. Artinya kita bisa mengantisipasi, kita bisa memetakan potensi-potensi kerawanan yang ada di perekrutan nanti ketika pemilu maupun pilkada. Bisa dijadikan sebagai persiapan antisipasi ya Pak? Betul, itu bagi internal Bawaslu. Kemudian harapan kami juga diterbitkannya buku eviden ini bagi masyarakat untuk menjadi pengetahuan ya Mbak. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat bahwasanya pelaksanaan pilkada yang lalu banyak cerita di Jawa Tengah ya, khususnya di Kota Tegal. Maka paling tidak ini menjadi literasi tambahan bagi masyarakat Kota Tegal untuk bisa mengetahui pelaksanaan pilkada yang lalu. Bapak, mungkin masyarakat jadi tertarik ya Pak setelah mendengarkan tadi. Apakah bisa ya Pak masyarakat tuh mendapatkan buku ini atau mungkin akses by digital seperti itu Pak? Ya, jadi ini terbitannya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, kami pun hanya mendapatkan beberapa buku saja. Jadi silakan untuk masyarakat Kota Tegal, sahabat Bawaslu, barangkali mau membaca isi dari buku ini bisa langsung datang ke kantor Bawaslu Kota Tegal ya Mbak. Bisa. Kita ya ada pojok pengawasan, banyak buku yang kita sudah terbitkan, banyak buku yang kita peroleh dari provinsi maupun dari
RI, ada juga laporan-laporan dari pengawasan kita. Silakan sahabat Bawaslu untuk bisa datang ke pojok pengawasan Bawaslu Kota. Kemudian barangkali juga mau membaca secara digitalnya ya, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga sudah mengupload di library ya Mbak ya, perpustakaan digital milik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Silakan bisa diakses. Kemudian insya Allah nanti juga kita akan mengupload versi digitalnya di websitenya Bawaslu Kota Tegal. Jadi mudah ya Pak diaksesnya. Sangat-sangat mudah Mbak. Baik, cukup lengkap sekali ya informasi yang diberikan oleh Pak Fauzan mengenai buku Eviden Pengawasan Edsok ini ya, sahabat Bawaslu. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya. Saya Ferdila Chandra beserta tim pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Namun sebelum menutup, kita akan Tagline ya Mbak. Bawaslu bareng-bareng ya Pak. Ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.